Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Quraini dengan NIM 2203543. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengajar saya dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat, Bu. Baik, belajar sama Ibu hari ini kan? Iya, Bu. Gimana kabarnya Anda? Baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Coba dilihat dulu rapikan kelasnya, rapikan tempat duduknya, bersihkan kelasnya dulu. Rapi, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipersiapkan kelasnya. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan mengabsen kalian pada siang hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke. Baik, sebelumnya minggu sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi dari kalian semua ini, siapa yang masih ingat pengertian dari larutan elektrolit itu apa? Saya, Bu. Silakan, kenapa? Larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Oke, bagus. Benar ya jawabannya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, siapa yang tahu? Tahu? Boleh tanya apa? Larutan elektrolit larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, Bu. Benar sekali ya perkataan Sisania tadi, bahwa larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, baik, di depan itu ada 3 gambar. Nah, dari kalian siapa yang tahu gambar tersebut termasuk larutan apa saja? Saya, Bu. Baik, Yolanda, apa? Kalau larut yang cuka itu termasuk larutan elektrolit lemah, Bu. Kalau yang asam itu termasuk larutan elektrolit kuat. Kalau yang itu gula ya, Bu. Iya. Kalau gula itu termasuk elektrolit, Bu. Baik, benar ya kata Yolanda. Jadi, larutan asam cuka itu termasuk larutan elektrolit lemah karena ia terionisasi secara sebagian saja. Sedangkan untuk larut air dari jeruk nipis itu sendiri termasuk larutan elektrolit kuat karena dia terionisasi sempurna. Sedangkan untuk larutan gula, dia dikatakan non-elektrolit karena dia tidak terionisasi. Paham kan Anda? Paham, Bu. Baik, Ibu akan menyajikan sebuah video yang akan menunjukkan itu manfaat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perhatikan video manfaat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit ini ya Anda. Ya, Bu. Aku yang salah banyak. Baik, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bagian Anda yang dapat menyimpulkan, silakan angkat tangan. Silakan mulai. Garam isotonik pada minuman isotonik terdapat garam mineral yang terdiri dari ion positif dan negatif yang dapat menjaga kadar air dalam tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur keluar masuknya cairan melalui dinding sel.
Baik, benar ya, kesimpulannya itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dari minuman isotonik. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Anda mampu merancang percobaan terkait larutan elektrolit dengan baik. Nah, berarti minggu ini kita bakal merancang desain untuk kalian praktikum untuk minggu selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu silakan kerjakan pretestnya terlebih dahulu. Silakan scan dan kerjakan selama kurang lebih 15 menit. Isi dengan baik sesuai pengetahuan Anda. Sudah siap, Bu. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu lihat dulu ya nilainya. Ya, Bu. Oke, nilainya ternyata masih cukup lah, tapi belum melebihi dari nilai KKTP kalian. Baik, selanjutnya yaitu ada yang tahu ini gambar apa? Selamat Putri, orang yang lagi menginstruksikan. Nah, betul. Menurut kalian gambar ini termasuk contoh larutan elektrolit atau tidak? Iya. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Mengantarkan listrik. Nah, benar. Karena, nah kira-kira siapa yang tahu kenapa orang yang menyetrumika itu termasuk larutan elektrolit? Saya Bu, karena mengandung garam yang terlarut. Nah, ya benar ya, karena di dalam air tersebut mengandung mineral-mineral atau garam yang terlarut yang bertindak sebagai larutan elektrolit. Paham Anda? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan kalian akan mendiskusikan rancangan desain kalian. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD dan merancang desain proyek kalian untuk minggu selanjutnya ya, Anda. Ya, Bu. Baik, untuk kelompok pertama yaitu Sania Putri Farah, sedangkan kelompok 2 Yolanda Renava dan Nika, kelompok 3 Lulu, Ezi, Laras, dan Anggun Bulan. Silakan dibagi duduk per kelompok. Baik, ini Ibu bagikan KPD-nya ya, silakan dikerjakan dulu. Iya Bu. Terima kasih, Bu. Dulu Lina. Nah, jadi di dalam KPD itu ada pertanyaan, perencanaan, dan penjadwalan. Nah, sebelum itu kalian isi dulu pertanyaannya yang akan membantu kalian untuk mendesain proyek tersebut. Setelah kalian jawab pertanyaan, kalian akan mendesain atau membuat perencanaan kalian. Lalu kalian menjadwalkan kapan kalian akan melaksanakan praktikum. Sekarang isi LKPD-nya selama kurang lebih 60 menit. Selamat mengerjakan. Gimana malam? Terima kasih Bu. Ya. Berarti ini sih waktu kemarin kita dekat. Iya. Jadi kapan kita mau melakukan? Mulai dari high school. Iya. Baik, Anda, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, berarti sudah bisa dipresentasikan ya? Iya, Bu. Baik, untuk kelompok pertama itu kelompok 2,
alatnya kami menggunakan gelas, kabel, lampu kecil, baterai besar 2 buah, gunting, paku yang sudah dibersihkan 2 buah. Terus bahannya kami menggunakan larutan gula, larutan garam, minuman isotopik, dan larutan cuka. Cara kerjanya, Prosedur kerjanya yang pertama, rangkailah alat daya hantar listrik sederhana sehingga dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, ambil masing-masing 100 ml larutan yang akan diuji daya hantarnya dan masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, uji daya hantar listrik larutan uji dengan menggunakan rangkaian alat uji elektrolit dengan cara mencelupkan elektrodanya ke dalam larutan. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi dan apakah lampu menyala atau tidak, dan lihat perubahan di sekitar elektroda, apakah ada gelembung. Nah, yang kelima, dengan cara yang sama, uji daya hantar larutan lainnya tersebut. baik. Selanjutnya untuk kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil desain proyeknya. Baiklah, alat utamanya yang pertama alat gelas, kabel, lampu kecil, baterai besar 2 buah, gunting, paku yang sudah dibersihkan 2 buah. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu menggunakan larutan gel tipis dan air sabun. Langkah kerjanya yaitu 1. Rangkailah alat daya hantar listrik sederhana sehingga dapat berfungsi dengan baik. 2. Ambillah masing-masing 100 ml larutan yang akan diuji daya hantar listriknya dan masukkan ke dalam gelas. 3. Ujilah daya hantar listrik larutan uji dengan menggunakan rangkaian alat. Menguji elektrolit dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam larutan. 4. Amatilah perubahan yang terjadi dan apakah lampu menyala, dan lihat perubahan di sekitar elektroda. Catat pada tabel pengamatan. Dengan cara yang sama, ujilah daya hantar larutan lain yang tersedia. Baiklah, sekianlah desain proyek dari kelompok 1. Dikembalikan ke Ibu. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Baik, desain proyek dari kelompok 3 yaitu yang pertama alat yang digunakan adalah gelas, kabel, lampu kecil, baterai besar 2 buah, gunting, serta paku yang sudah dibersihkan sebanyak 2 buah. Lalu bahannya ada larutan cuka dan larutan urea. Lalu prosedur kerja yang akan kami lakukan yaitu yang pertama merangkai alat daya hantar listrik sederhana serta dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua mengambil masing-masing 100 ml larutan dari asam cuka serta urea yang akan diuji daya hantar listriknya dan memasukkannya ke dalam gelas. Lalu yang ketiga menguji daya hantar listrik larutan uji yaitu asam cuka dan urea dengan menggunakan rangkaian alat penguji elektrolit dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam larutan. Yang keempat mengamati perubahan yang terjadi, apakah lampu nyala, dan lihat perubahan di sekitar elektroda. Lalu yang kelima dengan cara yang sama maka kami juga menguji larutan yang lainnya. Sekian presentasi rancangan desain dari kelompok kami. Ya, berarti untuk kelompok-kelompok ini sudah menentukan desain rancangan proyeknya. Berarti minggu depan sudah bisa melakukan praktikum ya, Nanda? Ya, Bu. Nah, jadi mungkin untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini saja dulu.